kalau pernah lihat Putri Indonesia Iya. gitu kan. Jadi kita catwalk di depan gitu, itu pertama kalinya saya pakai dandanan. Oh ya? Iya. Lo catwalk juga dong? Iya, catwalk banget. Padahal nggak bisa catwalk, udah kayak robot gitu. Itu lo terlihat gentle atau terlihat feminim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan. Wos! Loh, kok jadi saya yang buka? Kok dari bintang tamu sih yang buka acara ini? Waduh, Reza siapa? Reza Riyadi Pradita. Reza Riyadi, gue ingetnya Reza Raditya loh. Reza, waduh, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang seru banget. Hari ini si Reza, seorang duta pembangunan, sudah hadir di podcast kampungan ini. Za, duta pembangunan itu hanya simbolis atau emang ada kerjaannya? Kalau ngomongin masalah duta pembangunan Provinsi Bali ini merupakan sebuah simbolis sebenarnya, tapi ada juga kerjaan di balik simbol duta Pembangunan itu. Iya. Kerjaannya ngapain, Za? Jadi kerjaannya kita selama mengikuti Pro Bali Ambassador ini adalah kita bergerak di aksi sosial. Jadi tuh aksi-aksi sosial, jadi kayak kegiatan-kegiatan kita yang pernah kita laksanakan, kayak membangun bak penampungan air di salah satu desa di Karangasem, namanya Desa Ban. Jadi tuh yang desa diapit sama pegunungan, Gunung Agung dan gunung itu. Ya. Itu di situ benar-benar kekeringan, di situ kita bangun bak penampungan air. Terus sudah beres. Sudah beres. Oke. Terus lagi kita sering kegiatan itu bagi-bagi nasi bungkus. Bagi-bagi nasi bungkus? Iya. Ke desa-desa? Enggak, ke pasar-pasar kadang gitu kan. Oh. Nah, jadi bikin bangkrut dagang nasi. Salah ya. bukan. Malah kita memakmurkan dagang-dagang nasi jinggo yang sepi. Jadi kita sering lihat dagang-dagang nasi jinggo yang di pinggir jalan, biasanya mereka tua. Betul. Oh, jadi itu yang lo beli? Iya, kita beli, kita borong semua. Oke. Terus kita borong, habis itu kita bagi-bagi ke orang-orang yang tidak mampu. Misalkan kemarin kita lihat ada kakek-kakek yang suka mengutin botol aqua segala macam, kita bagikan nasi. Jadi mungkin itu hal sederhana ya, mungkin 5.000 atau 10.000 nasi bungkus itu. Tapi itu sebenarnya 10.000 bungkus? Enggak, 10.000 rupiah. Oh, harganya. Gue pikir 10.000 bungkus. Gila. Enggak, itu biasanya kita 100 bungkus. Oke. Terus itu mungkin sederhana ya, kecil ya nasi bungkus itu, tapi kalau kita kasih itu bisa saving money buat mereka. Bener gitu juga kan. sih. Biasanya mereka beli nasi bungkus 5.000, mungkin mereka bisa saving money 5.000 rupiah. Mungkin mereka bisa menabung atau mereka bisa mengalokasikan uangnya untuk hal lain. Iya, dari keluarga. Itu emang diagendakan? Iya, kita agendakan. Terus ada juga kegiatan kita biasanya one day to serve. One day to serve itu untuk apa? One day to serve. Jadi kita tuh satu hari melayani. Melayani dalam arti? Jadi kita tuh mencari lansia yang nggak mampu dan segala macam, ataupun sebuah yayasan yang tidak, istilahnya butuh bantuan kita. Jadi dalam satu hari kita di sana terjun, kita ngepel, kita nyapu, kita masak bareng sama pihak dari yang kita bantu itu gitu. Terus siapa dong maksudnya tim yang lo ajak untuk terjun ke schedule itu siapa dong? Nah, namanya itu Pro Bali Ambassador. Jadi Pro Bali Ambassador ini sebuah ajang pageant organization, di mana di bawah naungi oleh Yayasan Ria Asteria Mahawidya. Itu bertempat di mana? Bertempatnya kantornya, office-nya sih di Ruang Anggrek. Di Klungkung? Enggak, di Denpasar. Oh, Denpasar. Di Ruang Anggrek, Denpasar, di Diamond International. Itu kalau kegiatan kayak gitu enggak emang kan banyak organisasi juga yang lakuin hal seperti itu. Bantu-bantu, terus bagi-bagi sembako apa segala macam. Kan nggak perlu jadi seorang duta pembangunan untuk melakukan hal itu. Tapi kenapa lu tertarik untuk ikutan lah jadi duta pembangunan? Lo iya kan di masjid ada bagi-bagi nasi gratis setiap hari Jumat. Iya kan? Terus kita juga ada beberapa di Klungkung juga sudah gue pernah tahu itu ada organisasi-organisasi yang komunitas-komunitas yang memang benar-benar peduli sama urusan-urusan seperti itu. Kayak Osmak dulu ya. Ya, betul. Ya kan saya wakil ketuanya. Oh. Berarti kan nggak segitu pentingnya seorang duta dong sebenarnya. Nah, bedanya seorang duta pembangunan Provinsi Bali, Pro Bali Ambassador ini sama aksi sosial yang lainnya adalah sebenarnya kita ada sebagai contoh role model young generation gitu loh. Young generation yang punya generasi muda. Iya, generasi muda yang punya tagline
berkarya, berbagi dan menginspirasi. Oh, Wah. itu siapa yang bikin tagline? Jadi berkarya, berbagi dan menginspirasi. Menginspirasi. Iya, itu tagline-nya dibuat oleh founder kami, Ria Asteria. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat, Pro Bali Ambassador ini banyak bergerak kegiatan aksi sosial semua. Sebenarnya ini untuk memberikan contoh kepada generasi muda bahwa kita muda, kita yang mampu berkarya dan kita mampu berbagi dan kita mampu menginspirasi orang lain. Oke, berarti kalau seandainya sudah berhasil untuk membuat karya, kalau kita ngomongin karyanya, tagline-nya berkarya, karya apa dong yang sudah diberikan ke masyarakat? Wah, kalau ngomongin karya di Pro Bali Ambassador ini lumayan banyak sih ya. Contoh halnya kita membangun sebuah community empowerment, yaitu di bak penampungan air di Karangasem. Di Karangasem itu. Kalau orang-orang sih mungkin ngomongin bak penampungan air ya cuma ngasih bak aja, terus atau ngasih sumber air udah gitu. Proyek kita kemarin sumber air untuk sesama itu tuh bak penampungan airnya di Desa Ban Karangasem tidak hanya sekedar bak gitu loh. Jadi kita juga memberikan di situ menyisipkan bahwa kita memberikan bak tapi masyarakat bisa mengelolanya, bisa merawatnya dan bisa menjadi sumber ekonomi desa. Berarti ada edukasi di situ. Iya, ada dong. Contoh-contohnya kita sering mentrain masyarakat sana. Iya, kita tidak hanya mentrain sih, kita tuh ada kerjasama dulu sama pihak desanya, habis itu sama masyarakat desanya, sama anak-anaknya juga sampai anak-anak kecil tuh. Jadi kita bagaimana sih mereka untuk menghemat air? Sudah tahu di sana susah air, bagaimana cara menghemat dan bagaimana membawa air itu bisa sampai ke mereka. Gitu. Iya, dan itu sudah terlaksana kapan? Sudah terlaksana dari sebenarnya sih proyek ini udah diangan-angan tuh dari tahun sebelum 2019 dan baru kita istilahnya resmikan itu bulan Januari setelah tahun baru. Tahun ini ya? Iya, tahun ini Januari, awal Januari. Oke, iya. Berarti kalau sudah tagline udah ketemu, terus menginspirasinya sudah, berarti ada cita-cita jadi Bupati Klungkung? Amin. Maybe the first Bupati Klungkung dari Tukadunde ya? Dari Tukadunde. Dari muslim pertama Bupati Klungkung. Bisa jadi kan, apa yang nggak mungkin kan seperti itu. Iya. Karena kan possible in the world. Betul, karena gue lihat gini, kalau dari sisi prestasi kan sudah banyak banget, ya kan? Wah. Prestasi udah banyak banget. Itu gue lihat CV lo tuh, gue mau bahas yang mana ini? Gue mau bahas yang mana? Enggak, gue bahas duta pembangunannya aja lah. Okay. Berarti kalau sudah ada duta pembangunan, sudah pernah melihat atau mungkin sudah pernah terjun dong ke masyarakat seperti itu. Berarti ada niatan untuk jadi Bupati 1? Klungkung 1. Klungkung 1, amin. Ada niatan next ke depannya. Kan 2019 sudah ketemu Pak Suwirte. Iya, sudah. Mungkin siapa tahu Pak Suwirte sebenarnya bagi-bagi energi. Kamu selanjutnya kamu ya. Iya benar. Lu aja. Nanti yaudah, ini aura gua nyampe ke lu semua. Gitu. Buat lu aja deh, buat lu aja. Amin ya Allah, amin. Itu kegiatan dari Duta Pembangunan itu dengan kesibukan dan juga kegiatan lo yang memang harus mencari nafkah sekarang gitu kan, itu nggak kebentur sama kegiatan yang lain. Lo harus kerja, lo harus jadi Duta Pembangunan, berarti kan lo juga harus bikin jadwal dong di situ. Iya. Itu nggak repot bro? Repot sih enggak ya sebenarnya, soalnya kegiatan sosial itu udah jadi hobi buat saya. Oh ya? Iya, jadi nurun dari bapak kali ya? Amin. Iya. Soalnya nggak tahu kenapa setiap abah dari kecil saya kecil ini, abah tuh sering sekali menyontohkan saya atau memperlihatkan saya bahwa membantu dan membuat orang lain tersenyum dan bahagia itu adalah sebuah kebahagiaan. Membantu dan menolong orang lain itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu yang akhirnya membuat saya sampai sekarang. Dan sampai teman-teman tuh selalu nanya, kamu tuh nggak sibuk ngebahagiain orang lain terus gitu. Gitu doang itu, masa sih? Padahal sebenarnya. Tapi lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Enggak. Mungkin sampai sekarang nggak punya jodoh, belum punya jodoh.
Enggak, tapi sebenarnya itu sebuah cara sih buat saya Ya. untuk dapat kebahagiaan. Betul gitu. betul. More sharing, more giving. Iya. Ya kan? Sharing to giving. Apa sih? Tadi gue nggak ngerti. Enggak, maksudnya semakin lo banyak berbagi, kan lo juga semakin banyak lo akan menerima kebaikan. Ya kan? Alhamdulillah, amin. Iya benar kan? Iya, Emang benar, seperti itu dong. Benar banget. Tapi gue pengen banget itu, gue selama ini nggak pernah loh disematkan yang begini-begini. Oh, gitu. Seumur hidup gue, asli. Jadi gini, Itu acara di mana sih? dia waktu itu acaranya di Badung, di daerah itu kantor Bupati Badung. Oh Ya, ya, itu daerah Puspem. terus Itu Bandung. itu sebelumnya kalau di Purbalingga Ambassador tuh merupakan, kalau menurut saya sih pageant paling lama untuk kegiatan prosesnya. Kalau pageant lainnya bisa sebulan 2 bulan udah selesai. Kita bisa sampai 6 bulan. Jadi itu kita ada proses prakarantina, terus ada proses charity project, terus kita adu video project, terus kita ada adu banyak banget. Jadi sampai akhirnya kita karantina. Di karantina pun kita ada kegiatan kayak adu pidato kayak gitu kan, public speaking. Habis itu kita ujian lagi, ada Banyak ya tahapannya. Iya, sampai pada akhirnya di grand final ya kayak kalau pernah lihat Putri Indonesia Iya. gitu kan. Jadi kita catwalk di depan gitu. Itu pertama kalinya saya pakai dandanan. Oh ya? Iya. Lo catwalk juga dong? Iya, catwalk banget. Padahal nggak bisa catwalk, udah kayak robot gitu. Itu lo terlihat gentle atau terlihat feminim? Wah, waktu sangat itu? kelihatan ganteng dan beraura. Oh Wih, iya. Jadi duta pembangunan itu berapa lama? Berapa lama? Setahun. Oh berarti 2021 udah harus ganti lagi. Iya, ini sebentar lagi kita mau gini, mau apa? Tapi lo boleh ikut lagi. Enggak bisa lah, kan udah top 3, udah jadi finalis 9 pasang kemarin itu. Sudah cukup. Semua sudah cukup, sudah menjadi istilahnya udah menjadi duta pembangunan 99-nya 9 pasang. Berarti nggak boleh ikut lagi. Nggak boleh ikut lagi. Kalau ikut lagi menang lagi nanti. Sombong banget. Pede banget. Ampun. Pede banget bocah ya. Oke Reza, sejauh ini potensi diri lo kan bergerak di bidang sosial. Gimana cara lo untuk bisa ngajakin anak-anak muda seumuran lo untuk, ayo dong, ada hal yang bisa kita lakuin loh, ada hal yang bisa kita perbuat untuk lingkungan sekitar, minimal seperti itu. Cara lo ngajakinnya gimana? Sebenarnya cara saya ngajakin banyak orang untuk ikut kegiatan sosial saya itu simple aja sih sebenarnya. Kita kan sekarang ada media sosial. Betul. Nah, sebenarnya kalau orang lihat, ih Reza nih postingan fotonya sedih-sedih mulu gitu. Ah masa sih? Iya, pilu-pilu membirunya orang. Tapi gue lihat di Instagram lo kan, lo ini banget ya, fotonya fotogenik banget ya. Lagi tidur di foto bikin caption. Itu yang fotoin siapa Za? Ya, iya lo, luar ya biasa. teman-teman. Jadi aku staycation bareng sama teman-teman, udah banyak yang fotoin. Iya. Okay. Jadi itu gini, di sosial media tuh sebenarnya ada cara paling gampang kita untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Betul. Jadi ini alasan kenapa saya membangun sebuah komunitas namanya Bali Tersenyum ID. Oh iya, itu yang di Desa Selat ya? Oh, itu Desa Selat, itu cerita SD6 Selat. Oh, cerita SD6 itu beda lagi. Itu beda lagi. Oke. Jadi sebenarnya banyak sih kayak cerita SD6 Selat, Bali Tersenyum ID. Kalau cerita SD6 Selat itu dia lebih ke komunitas untuk membangun semangat dan motivasi anak-anak untuk sekolah. Oke. Iya. Tapi kalau semuanya si siapa namanya? Yang Bali Tersenyum ID itu untuk yang kita memberikan sembako untuk anak orang-orang yang berkebutuhan kayak gitu. Kita tercetusnya Bali Tersenyum ID juga karena corona ini kemarin. Oh, baru itu Iya, dibuat. baru. Karena kemarin ada Indo relawan ngubungin saya, terus saya bilang gini, aduh, organisasi mana yang mau saya pakai? Awalnya kan Purbalingga Ambassador. Sudah berjalan, habis itu kayaknya kita butuh orang yang lebih banyak lagi, karena awalnya dulu kita cuma menafkahi sekitar membantu 20 kakak. Nah, sekarang kita dapat kepercayaan itu sampai hampir 100 kakak. Jadi saya butuh banyak tenaga lagi dong. Betul. Karena itu nggak bisa dilaksanakan sendiri ya. Jadi itu ya udah terjadilah Bali Tersenyum ID dengan cara sebenarnya simple. Saya sering posting foto tentang sebuah kegiatan, kisah-kisah pilu membirunya orang gitu kan, di sosial media saya, di story ataupun
Tapi lo jago lo bikin caption ya. Iya. Gue liat caption lo, wah nih anak memang maksudnya kelihatan orang banyak baca lah. Banyak baca. Iya, hobi saya emang baca. Hobi saya membaca. Terus teman saya dokter, dia nggak pernah ikut kegiatan sosial waktu itu sama sekali. Dulu saya posting tentang traveling and teachingnya 1000 Guru Bali. Gue sempat baca itu. Nah itu TNT 11 waktu itu saya ke Nusa Penida. Bayangin kita itu traveling, tapi nuansanya itu kita kayak ngajar ke sekolah-sekolah pedalaman, sekolah-sekolah yang istilahnya jauh di pelosok. Jauh pelosok gitu. Waktu itu seru aja gitu loh, teman-teman. Kayaknya asik ya, ngajar-ngajar gitu sama anak-anak, bahagia dan segala macam. Gue mau lah gitu. Terus ngikut akhirnya pas di TNT 12 interview, gue yang nggak lolos, dia yang lolos. Kan kesel banget gitu ya. Padahal panitianya udah tahu aku gitu. Iya, kok bisa gitu sih? Ya, tapi emang sih di TNT waktu itu TNT 11, TNT 12 itu kan emang syarat dari TNT 12 adalah tidak boleh sebelumnya tidak boleh mengikuti TNT yang sebelumnya. Jadi karena udah pernah ikut jadi nggak lolos. Jadi nggak lolos. Jadi boleh ikutnya nanti di TNT 13. Harus ada jarak jeda dulu. Oke. Jadi duta pembangunan itu ada gajinya nggak sih? Sebenarnya gaji dari Tuhan. Nggak serius. Gue serius tanya nih. Ada nggak sih? Ada hadiahnya dari selama ini jutaan rupiah. Hadiahnya berupa jutaan rupiah dan juga jalan-jalan ke luar negeri. Sudah. Sebenarnya seharusnya sudah. Ke luar negeri ya, tapi kemana? Singapura kemarin sih. Oke. Dan itu Singapura, cuma tidak bisa keluar negeri karena corona. Diuangkan dong. Tapi itu di pending dong nanti di tahun depan. Tapi nggak diuangkan. Nggak diuangkan lah. Mending jalan-jalan lah ya. Jalan. Tapi kalau bulanan nggak dapet ya? Bulanan enggak sih. Kalau bulanan kita emang nggak ada. Kalau mau sih melakukan sesuatu hal yang nggak ada duitnya tapi lu lakuin sepenuh hati. Apa mindset lo apa gitu loh? Oh iya. Ini filosofi hidup saya sebenarnya. Asik. Sih kalau ngomong ini berat sih sebenarnya ngomong ini. Ngomong aja dah. Nah, jadi itu gini. Filosofi hidup saya itu hidup seperti pohon, hidup untuk menghidupi. Hidup untuk menghidupi. Nah, jadi saya itu hidup itu untuk orang lain sebenarnya. Allah tuh ngasih kesempatan saya hidup di dunia ini sampai detik ini pun berarti ada tujuannya, ada manfaatnya. Bukankah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat? Betul. Iya, itu. Saya lupa hadisnya, tapi itu sering diucapkan oleh ustadz saya dulu. Dari saya SMP sampai saya SMA, namanya Ustadz Yusuf. Jadi saya selalu terpikir di mindset otak saya bahwa lu harus jadi orang paling bermanfaat gitu. Gue pernah tahu bahasa lainnya ya. Kalau bahasa lainnya tuh emas itu kadarnya karat. Manusia itu kadarnya manfaat. Yoi. Keras. Gue baru baca tadi. keras. Benar. Kan itu filosofinya sama, cuman mungkin bahasanya doang yang beda ya kan. Iya. Makanya gue selalu mikirin hal itu juga, dan itu kata-kata yang gue bilang ini bikin mindset orang jadi berubah gitu loh. Emas kadarnya karat. Manusia kadarnya manfaat. Seberapa manfaat lo hidup kan gitu. Gak mesti urusan duit ya. Iya. Yang penting fulus. Malah saya merasa bangga ya ketika ikut Pro Bali Ambassador. Duta Pembangunan Provinsi Bali itu mulai banyak job yang menghampiri saya. Contohnya saya sering lumayan diajak MC. Oh iya? Iya. Berarti gue interview MC. Waduh. Beda kan MC senior sama enggak MC lah, junior. Kan gue juga belajar dari Reza. Gue jadi MC nggak pernah jadi duta pembangunan. Iya, jadi ketuaan sih kalau gue jadi ketua. Jadi gini. MC acara apa? Nikahan sih pernah. Oke. Nikahan, terus acara yang apa? Kayak lalala ye konser-konser gitu. Oh ya? Di mana? Lu acara simple sih, acara kayak outboundnya orang gitu. Yang gitu-gitu. Kagak sih. Itu cuma acara-acara kayak pensi-pensian gitu. Terus juga paling bayar berapa dong ya buat MC seorang duta pembangunan? Kalau saya mah enggak kuat loh bayarnya, serius. Gak sih, duit nggak terlalu penting ya buat saya sekarang. Yang penting fulus.
Saya boleh walk out nggak sih dari sini? Jangan, ini belum 1 jam. Oke, jadi tuh gini, bayaran sih kalau menurut saya nggak seberapa ya. Kalau menurut saya tuh nggak mentingin uang, tapi yang saya pentingin adalah pengalaman. Ya. Karena suatu saat nanti biarkan pengalaman yang banyak, skillnya nambah, nanti akan makin membuat kita lebih mahal lagi, gitu. Karena siapa ya? Dulu kan kayak Olga Syahputra, terus ya almarhum ya itu, terus atau siapa lagi tuh Raffi Ahmad, dulu kan bayarannya murah. Betul. Sekarang malah dia sampai nolak ya, sampai saking gininya, capeknya pun duitnya udah berarti uang yang kerja buat dia, jadi sekarang dia kerja buat uang. Seberapa manfaatnya lu buat orang, terus apa yang lu punya itu bisa jadi nilai buat orang lain, menghargakan apa yang lu perjuangkan, kan gitu ya. Ya pernah jadi model photoshoot pernah, tapi lebih seringan ngefoto ya karena hobi saya emang fotografi. Oh, lu tukang foto? Iya tukang foto. Kang dokum, tukang dokumentasi. Tukang foto. Iya tukang foto. Iya apa tukang foto. Karena kalau ngomongin fotografer kayak berat rasanya. Ada beban. Iya. Ntar kalau fotonya jelek nanti jadi beban sendiri. Mending dipanggil tukang foto. Iya nggak apa-apa. Soalnya nanti bilangnya, Mas pipi saya kurang tirus. Mas perut saya kelihatan gelendung. Susah amat sih pipi. Mbak diet dulu bisa. Tapi orang tua orang tua sendiri totalitas mendukung ya. Iya. Apa yang lo lakuin? Karena kan kerjaan plus sebagai seorang duta juga lumayan menyita waktu. Banget sih emang. Waktu buat keluarga itu kan bisa jadi sangat-sangat berkurang. Enggak juga sih. Hah? Enggak. Masa? Bukti lu sampai lupa pacaran. Lu sampai lupa. bahaya nih. Aduh, kalau ditonton orang malu gua. Enggak, maksudnya saking sibuknya lu harus kerja di rumah sakit. Iya. Belum ngurusin schedule atau planning yang sudah disiapin untuk duta pembangunan. Iya kan? Iya. Lu pulang otomatis kan paling pulang mandi terus berangkat lagi. Enggak juga sih, acara-acara Pro Bali Ambassador terus acara sosial yang lain itu sebenarnya sudah terplanning kalau saya. Gitu. Jadi walaupun saya sibuk kerja, tapi kita selalu menyempatkan mungkin pas libur. Pas saya jaga malam, paginya saya di acara-acara duta pembangunan gitu. Dan juga saya lebih mungkin karena corona ya, jadi lebih sering main HP aja di kamar gitu kan. Posting kegiatan sosialnya di kamar. Campaign-nya kan kita berbuat baik tidak hanya harus terjun langsung gitu, enggak. Kita berbuat baik dengan share kebaikan di media sosial bisa gitu. Terus kalau orang nanya nih sama lu, Reza ya. Si Reza itu lu sedang dipanggil apa? Maksudnya Reza yang mana? Yang kerja di rumah sakit atau itu Reza duta pembangunan? Apa dong maksudnya? Orang menyematkan lu terus lu senangnya dipanggil dikenal sebagai sosok seorang fotografer kah? Atau staf di rumah sakit kah? Atau seorang duta pembangunan kah? Mungkin ini banyak lo kerjaan. Iya, mungkin seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung yang bergelar sebagai duta pembangunan Provinsi Bali yang punya hobi fotografi. Mungkin itu yang dikenal. Lo pengennya dikenal sebanyak itu ya? Enggak sih sebenarnya saya pengennya contoh sih kayak gue nih. Adrian yang mana? Oh Adrian. Ada MC terkenal hits. Enggak juga. Seprovinsi Bali. Enggak maksudnya Adrian mana? Adrian MC mungkin orang taunya ya berarti gue di waktu gue MC gitu kan. Jadi ada personal branding yang memang sudah tercreate sudah lama gitu kan. Terus orang kalau lu pribadi pengennya orang mengenal lu tuh sebagai siapa? Seorang Reza duta pembangunan kah? Atau Reza seorang fotografer kah? Atau Reza seorang staf rumah sakit kah? Kalau saya sih ya lebih pribadi bingung jadinya. Saya Reza apa? Oh ya, saya lebih senang dikenal sebagai Reza yang suka banget dengan aksi sosial. Udah itu. Ya, yang punya. Oh berarti nama lu ganti aja. Apa? Reza Manfaat. Reza Manfaat. Ya, lebih seneng aja sih kalau dikenal sebagai Reza siapa ya? Kalau Reza Arab. Enggak lah. Oh, bukan. Itu artis. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya. Ada episode lanjutannya loh. Tungguin ya.